Halo sahabat Aura semuanya, balik lagi di podcastnya Bunda Ratu Aura. Dan tentu saja bersama Ica di sini ya. Nah, kan kemarin-kemarin kita tuh bahasnya tuh Bunda kebanyakan tentang masalah perselingkuhan ya Bunda Ratu ya. Nah, kalau sekarang Ica mau mengangkat tema yang berbeda nih, tentang perhatian. Oke. Nah, tapi yang Ica mau bicarakan di sini tentang perhatiannya tetap dari suami ke istri. Jadi bentuk perhatian dari suami itu ke istri seperti itu ya Bunda Ratu ya. Karena kan di sini kan kliennya Bunda Ratu itu kebanyakan perempuan ya atau ibu-ibu gitu. Oke, sebelumnya nih Bunda Ratu, perhatian itu apa sih kalau menurut Bunda Ratu Aura? Kalau menurut saya ya Mbak Ica, perhatian itu adalah sebuah bukti cinta ke pasangan. Wow, bukti cinta. Iya dong, bukti cinta. Mulai dari kebersamaan. Kebersamaan itu bisa kita tuh meluangkan waktu bersama biar bisa quality time dengan pasangan, biar kita tuh saling curhat keluh kesah kita dengan pasangan. Bisa juga dalam bentuk perhatian yang kata-kata. Misalkan nih menanyakan kabar, itu penting banget loh. Misalkan walaupun ketemu setiap hari, tapi kalau kita nggak menanyakan kabar suami tuh rasanya ada yang aneh gitu ya. Kita nggak tahu suami kita tuh sehat atau enggak, atau diri kita tuh sehat. Kenapa suami aku nggak menanyakan kabar aku ya, padahal aku lagi sakit nih. Itu bentuk perhatian walaupun tuh kecil. Hanya menanyakan kabar. Terus entah itu pujian-pujian kepada suami, kata-kata kepada istri, itu bentuk perhatian kita. Terus ada lagi nih bentuk perhatian, misalkan sentuhan mesra. Iya, sentuhan mesra tuh pasti paham dong ya Mbak Ica ya. Seperti bergandeng tangan, atau ketika ngobrol dipegang tangannya, dielus-elus tangannya. Sekedar elus-elus aja juga pasti itu merasa diperhatikan ya. Iya, benar sekali Mbak Ica. Terus ada lagi nih bentuk perhatian yang lain. Seperti pelayanan. Nah, kalau pelayanan itu misalkan istri lagi capek bekerja atau habis capek ngurus anak-anak, itu kan pasti lelah nih. Pasti kepengen nih dikasih perhatian dari suaminya, entah itu dipijitin kakinya, dipijitin bahunya, atau begitu pula sebaliknya. Suami pulang kerja yang capek, istri siapin minuman, terus dikasih pijit-pijit atau dicium kayak gitu kan lebih enak. Kita memperhatikan kalau aku ini merasa istriku ini perhatian banget ya sama aku ya, padahal aku pulang kerja dia juga capek, tapi dia masih menyempatkan waktunya untuk melayani aku. Nah, itu bentuk cinta kasih seorang istri atau suami ke pasangannya. Ada juga nih bentuk perhatian kepada pasangannya itu dengan bentuk hadiah. Memberikan hadiah? Iya, benar sekali. Misalkan entah itu bunga atau diberikan makanan kesukaan suami atau kesukaan istrinya, itu bentuk perhatian. Dan itu bentuk cinta menurut saya. Oh gitu, jadi ini nih bentuk perhatian tuh tadi ada 5 poin berarti ya? Iya, benar sekali Mbak Ica. Oke, kalau masing-masing orang kan setahu Ica tuh beda-beda karakter ya Bunda Ratu ya. Ada orang yang tuh kalau disentuh malah dia kan nggak suka. Apalagi suami-suami kan kebanyakan ya kalau istrinya terlalu manja, kadang ada yang risih, ada yang suka juga. Iya, benar kita sekali. Tuh cara cari taunya gimana sih Bunda Ratu? Kan kita paham ya sebelum kita menikah dengan pasangan kita, kan kita kan udah kenal dulu nih dari pasangan kita dengan berpacaran. Nah, pastinya kan kita paham nih, pasanganku tuh suka nih kalau dipegang atau disentuh. Pasanganku nih suka nih kalau dipuji. Kamu ganteng nih hari ini. Kamu cantik nih hari ini. Terus ada lagi yang pasangannya suka dikasih hadiah. Entah itu bunga mawar, entah itu coklat, entah itu makan kesukaannya, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus paham dulu nih, kita harus hafal dulu nih, kesukaan pasangan kita tuh apa. Jadi hal-hal seperti itu adalah bentuk perhatian kita sewaktu nikah, harus ditambah lagi. Kita berarti sebagai seorang istri harus peka ya? Iya, benar sekali. Peka ini suami ini sukanya bentuk perhatian seperti apa gitu kan. Oke. Karena kan kalau kita paham nih, memahami bentuk perhatian pasangan kita seperti apa, itu akan memperkuat ikatan energi spiritual kita nantinya dengan pasangan kita. Apalagi kalau semakin diperkuat lagi, misalkan nih saya dengan suami saya tuh suka banget kalau dipuji. Jadi saya setiap hari tuh memuji pasangan saya, memuji suami saya. Jadi itu akan membuat ikatan energi spiritual saya dengan suami tambah erat nantinya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya harus paham dulu bentuk perhatian apa sih yang disukai dengan pasangan kita. Kita sebagai perempuan juga harus peka ya Bu. Iya, benar sekali. Karena kebanyakan ini Mbak Ica, kebanyakan klien kita ya yang datang ke tempat kita itu
kasus perselingkuhan akibat kurang perhatian dari pasangan. Oh gitu. Jadi penyebab selingkuh itu perhatian tuh cukup besar ya? Iya, cukup besar sekali Mbak Ica. Ada istri yang selingkuh, ada suami yang selingkuh. Tapi kan kebanyakan yang kan para istri. Jadi ya di sini ya kebanyakan yang para suami yang merasakan kurang perhatian dari istrinya. Bisa jadi nih, si istri ini terlalu sibuk mengurus anaknya, si istri ini terlalu sibuk mengurus pekerjaannya, pekerjaan rumah atau pekerjaan bisnisnya sendiri, sehingga suami itu merasa saya ini kurang diperhatikan nih oleh istri saya. Padahal dulu pada waktu pacaran istri saya itu perhatian banget sama saya, menanyakan kabar saya, memberikan pelayanan ke saya, sering menyentuh saya, sering memuji saya. Tapi setelah menikah, zong. Oh gitu. Dan dampaknya ketika ada wanita lain yang memberikan perhatian lebih ke suaminya, ya hanya sekedar menanyakan kabar dan menyiapkan makan siangnya saja, suami itu udah tergerak hatinya. Muncullah rasa nyaman dan rasa cinta dan terjadilah perselingkuhan. Oh, jadi sebab-sebab gitu. Suami selingkuh itu dari perhatian juga ya Bunda Ratu ya. Sekali, Oke, itu kan tadi kan kita lihatnya dari kacamata suami ya. Kalau suami tidak mendapat perhatian itu dia bisa selingkuh. Nah, kalau kebanyakan juga kan Bunda Ratu yang klien datang ke kita itu ya Bunda Ratu ya. Itu kan dari para istri. Nah, para istri ini kan sering banget nih, Bunda Ratu tolong kok suami saya nggak perhatian, gitu kan Bunda Ratu ya. Sementara dia itu nggak tahu juga bentuk perhatian seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia tidak peka terhadap dirinya sendiri gitu kan. Kayak misalkan Bunda Ratu suami saya ini nggak perhatian, tidak perhatiannya seperti apa Ibu, boleh diceritakan. Tapi para istri kebanyakan tidak tahu bentuk perhatian yang dia inginkan itu seperti apa. Apakah kita tuh penting nggak sih Bunda Ratu mengkomunikasikan bentuk perhatian seperti apa yang kita inginkan dari suami? Penting gitu dong. Menurut saya itu penting banget itu. Sebentar. Oke. Kalau menurut saya, dikomunikasikan dengan pasangan itu penting, ya Mbak Ica ya. Karena kalau kita nggak ngomong, ya suami kan nggak dukun. Oh iya benar sih. Dukun itu kan bisa tahu segalanya ya. Kita datang, kita mau ngapa pasti dia udah paham nih. Suami kan nggak seperti itu. Suami kan nggak bisa membaca pikiran kita seperti apa. Apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita perlukan dari suami? Suami nggak paham. Jadi itu pentingnya mengkomunikasikan. Tapi kan sekali. Kebanyakan orang-orang tuh ya Bunda Ratu ya, apalagi perempuan kan gengsinya tinggi kan. Terus dia pasti mau ngomong juga kan susah. Maunya cowoknya ngerti sendiri. Iya, itu paham. Nah, ini saya ingatkan kembali para bunda-bunda semuanya. Suami itu bukan dukun. Bukan spiritual, jadi dia nggak tahu, nggak bisa membaca pikiran bunda-bunda semuanya. Jadi kalau bunda kepengen nih, suami bunda itu perhatian sama bunda, perhatian seperti apa sih yang bunda butuhkan? Entah itu pujian, entah itu sentuhan, entah itu ciuman, atau hadiah, atau apapun itu, ungkapkan langsung dengan suami. Tapi ingat, jangan diungkapkan dengan nada emosi yang tinggi. Kalau dengan ungkapan kata-kata yang nadanya tinggi, dengan emosi, bunda nggak tenang, itu akan membuat suami jauh nggak nyaman. Ini apaan sih? Kok kamu tuh menuntut aku seperti ini, padahal kamu sendiri tuh nggak bisa memberikan seperti itu ke saya. Pasti nanti akan ada cekcok. Jadi saran saya, kalau ingin diungkapkan kepada suami, harus diungkapkan dengan baik-baik, harus diungkapkan dari hati ke hati. Misalkan nih, suami lagi duduk santai, nonton TV, bunda deketin tuh suami. Deketin, peluk aja suami, dideket terus sambil nonton TV bareng-bareng, terus diungkapin, sayang tuh aku pengen nih dipeluk, pegang tuh tangannya, pengen dipeluk, kayak gitu kan lebih enak. To the point aja berarti ya? Iya, to the point. Kalau nggak mau ngomong, malu, pegang tangan suami, suruh meluk dia, suruh megang-megang tangannya, suruh belai-belai, kayak gitu kan jauh lebih enak. Pasti suami akan paham apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Oh iya sih Bunda Ratu, soalnya kan kayak gini ya, kalau Ica sendiri kan ngerasa tuh ya pentingnya kita memahami bentuk perhatian seperti apa yang kita inginkan itu ya. Karena kan barangkali ini suami-suami, sebenarnya tuh suami-suami dari para istri ini sudah memberikan bentuk perhatian. Misalkan suka sentuhan, menyentuh istrinya, tapi ternyata menurut istri itu tuh biasa aja. Mungkin dia pengennya tuh diberi hadiah, itu ada bentuk perhatian yang dia inginkan gitu ya. Jadi itu pentingnya sih ya, nggak sih Bunda Ratu ya? Pentingnya kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada suami. Perhatian seperti apa sih yang kita butuhkan ke suami? Misalkan pengen diberikan hadiah martabak nih, yang hadiah yang simpel aja, yang kecil-kecil aja, nggak perlu yang mahal. Kita juga harus lihat budget suami dulu dong ya. Kalau misalkan kita langsung minta
belikan berlian, ya secara otomatis kan aduh gimana nih. Harus dilihat dulu kondisi dan sikonnya dulu, kayak gitu. Oke, Bunda Ratu, kalau misalkan nih kita sudah mengkomunikasikan kepada suami ini kita maunya tuh bentuk perhatian seperti ini nih yang kita inginkan, tapi suami itu tetap tidak mau berubah atau tidak mencobalah untuk memberikan perhatian yang istri inginkan, itu bagaimana Bunda Ratu menurut Kalau Bunda Ratu? menurut Apa yang saya, salah ya? Kalau menurut saya sih salah dari istri sih nggak ada ya. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama mungkin dari suami. Suaminya itu memang wataknya atau karakternya pelupa. Bisa jadi istri sudah pernah bilang berulang-ulang kali, tapi terlalu sibuknya suami, secara otomatis kan lupa ya, karena manusia itu kan pelupa kan wajar ya Mbak Ica ya. Jadi kita nggak perlu takut kalau apa aku salah nih kok suami aku udah ngomong seperti itu tapi suami aku nggak pernah memberikan perhatian ke aku, apa aku salah. Nggak perlu berpikir seperti itu, kita selalu berpikir positif aja dulu. Oh mungkin suamiku tuh pelupa, jadi aku wajib mengingatkan kembali, aku tuh butuh perhatian suami, disayang, dipeluk, dicium, dibelai-belai ya gitu. Omongin aja, nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, toh itu juga suami kita sendiri. Karena kalau kita ngomong terbuka dengan suami itu juga akan memperkuat ikatan energi kita nantinya Mbak Ica. Terus lagi yang kedua kesalahannya dikarenakan energi spiritual atau energi aura si istri itu melemah. Sehingga walaupun si istri udah ngomong berulang-ulang kali setiap hari tapi suaminya nggak respon sama sekali, itu namanya energi spiritual si istri lemah. Karena si suami ini sudah terpengaruh energi spiritual dari orang lain. Sehingga suami itu udah cuek aja, nggak ya udah nggak peduli ya. Iya benar sekali. Oke Bunda Ratu, berarti ini kalau untuk suami yang tidak peduli ini ya Bunda Ratu ya, berarti kan istri mau bilang apapun suami kan udah nggak peduli, intinya suami udah cuek. Itu karena energi spiritualnya tadi. Iya, energi spiritual yang lemah dari si istri, dan bisa juga sudah ada terpengaruh dari energi spiritual dari orang lain atau cara memperbaikinya untuk istri nih yang suaminya nih udah nggak peduli lagi, berarti kan energinya kan lemah nih. Kalau usaha dari istrinya ini supaya energinya itu lebih baik lagi, suami bisa kembali peduli lagi, itu bagaimana ya Bunda Ratu ya? Kalau biasanya nih ya Mbak ya, menurut pengalaman dari beberapa klien saya yang mengalami hal seperti itu yang sudah saya tangani selama ini, saya sarankan mereka rutin untuk melakukan meditasi aura. Selain rutin, bisa dengan buka aura. Cara yang lebih praktis yaitu buka aura. Karena kan kalau meditasi aura itu kan butuh proses yang lama. Nah kalau buka aura kan lebih cepat. Lebih cepat untuk memperbaiki energi spiritual atau energi aura dalam diri seorang istri. Nah selain itu juga saya sarankan beliau, para istri tersebut tetap melakukan 5 bentuk perhatian tadi. Yang pertama tadi perhatian dalam bentuk kebersamaan, selalu ada dekat dengan suami. Iya. Terus kemudian yang kedua kata-kata, bentuk perhatian dengan kata-kata. Yang ketiga dengan sentuhan mesra. Kemudian yang keempat dengan pelayanan yang tulus, ikhlas. Yang kelima yaitu dengan hadiah. Walaupun hadiah kecil, entah itu suami membantu ngangkatin galon atau masangin gas, kasih ucapan. Terima kasih sayang, iya, terus dicium kayak itu kan jauh lebih, ini istri aku betul-betul membutuhkan aku nih, kalau aku membantunya dalam hal kecil pasti istri aku tuh ngasih aku cium kayak gitu kan, bentuk sesuatu yang wow menurut suami walaupun itu kecil menurut istri kayak gitu ya Mbak Ica. Dan itu juga akan memperkuat energi spiritual si istri yang akan memperkuat lagi antara istri dengan suami nantinya. Baiklah, itulah tadi podcast untuk kali ini ya, untuk membahas tema perhatian dalam rumah tangga seperti itu ya Bunda Ratu ya. Ternyata penting banget. Penting gitu, banget, apalagi itu ada 5 tadi poin-poinnya itu harus banget diaplikasikan ya. Iya, benar sekali. Untuk para suami ataupun istri ya kan. Apalagi komunikasi itu yang terpenting ya Bunda Ratu, karena kita kan harus bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mengkomunikasikannya. Benar sekali. Ya, kayak gitu ya. Oke Bunda, sahabat Aura semuanya, cukup sekian ya podcast untuk kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.